memecahkan masalah memahami pelajaran matematika dengan aspek berbagai gaya belajar siswa. Menguasai atau memahami pelajaran matematika merupakan suatu hal yang wajib terutama bagi siswa. Dengan menguasai pelajaran tersebut, siswa akan mudah tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk itu, guru harus tepat dalam memberi fasilitas dan penyampaian materi sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar adalah cara siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Ada beberapa macam-macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual mengandalkan indera penglihatan yang tajam dalam menerima dan mengelola informasi. Warna, bentuk, hubungan, ruang, gambar sangat menonjol dalam membantu proses belajar. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial mengandalkan pendengaran untuk menyerap dan memahami informasi atau materi pelajaran. Musik, nada, irama, dialog, dan bentuk-bentuk suara menonjol pada gaya belajar auditorial. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik menggunakan sensasi sentuhan dan gerakan dalam belajar. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik sangat menonjol pada gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik mempunyai ciri banyak gerak ketika berbicara dan menyentuh lawan bicaranya. Dan selanjutnya, kita bahas mengenai masalah belajar. Masalah yang sering dihadapi siswa saat pelajaran matematika adalah siswa sulit memahami pelajaran yang disampaikan. Dalam setiap pembelajaran, pemahaman menjadi salah satu kunci tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa, agar tujuan belajar, yaitu hafal dan paham, mudah tercapai. Untuk itu, guru dan tenaga kependidikan wajib memfasilitasi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Dalam upaya memecahkan masalah belajar berupa sulitnya memahami pelajaran matematika, ada berbagai macam-macam cara yang dilakukan, terutama dari siswa itu sendiri maupun dari pendidik. Upaya yang dapat dilakukan diri sendiri yaitu, jika siswa sulit memahami pelajaran matematika, siswa diharapkan membaca materi di internet atau menonton video di YouTube tentang materi matematika yang dianggap sulit. Dan sesudah menonton video di YouTube, siswa tersebut mempraktekkan atau latihan soal tersebut terkait materi yang sulit. Yang selanjutnya adalah upaya dari guru. Yang pertama adalah ketahuilah gaya belajar siswa. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, maka guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Gunakanlah berbagai metode pembelajaran yang tepat pada saat penyampaian materi. Dalam pembelajaran, lakukanlah berbagai metode untuk memfasilitasi belajar siswa. Contohnya, metode ceramah untuk gaya belajar auditori, metode demonstrasi untuk gaya belajar visual, dan metode learning by doing untuk gaya belajar kinestetik. Yang ketiga adalah fasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Contohnya, guru harus menjelaskan dengan jelas dan keras. Selanjutnya, gunakan media video, audio, maupun gambar dalam pembelajaran. Dan buatlah alat peraga atau alat praktikum yang digunakan saat pembelajaran. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan siswa mampu memahami dan mempelajari pelajaran matematika dengan mudah. Yang selanjutnya adalah inovasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, diperlukan juga inovasi-inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Inovasi pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memfasilitasi berbagai macam-macam gaya belajar masing-masing siswa dalam upaya untuk memahami pelajaran matematika. Inovasi pembelajaran tersebut dapat berupa metode atau cara yang dilakukan guru untuk membelajarkan siswa. Dalam melaksanakan inovasi pembelajaran tersebut, harus memperhatikan gaya belajar masing-masing siswa. Inovasi pembelajaran yang pertama adalah menggunakan metode ceramah. Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Dalam menggunakan metode ceramah, guru harus menggunakan variasi vokal. Maksudnya, dalam penyampaian materi,
guru harus menggunakan kata-kata yang jenaka atau lucu agar pembelajaran matematika tidak berjalan tegang. Dengan menggunakan metode ceramah menggunakan kata-kata yang lucu atau jenaka, maka siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan lebih tertarik dengan pelajaran ini. Inovasi pembelajaran yang selanjutnya adalah menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyampaian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, ilustrasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Misalnya, pada pembelajaran matematika, pada materi lingkaran, untuk menjelaskan bagian-bagian dari lingkaran seperti jari-jari, diameter, dan tali busur, guru menggambarkan lingkaran di depan papan tulis dan menggambarkan bagian-bagian lingkaran dengan menggunakan spidol warna-warni. Metode ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Yang selanjutnya adalah menggunakan inovasi pembelajaran berupa metode learning by doing. Learning by doing adalah metode belajar dengan berbasis mempraktekkan atau melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran matematika, learning by doing contohnya adalah guru memberikan alat peraga seperti lingkaran yang terbuat dari karton, lalu siswa diminta untuk mempraktekkan atau mencoba sendiri mengenali bagian-bagian dari lingkaran. Metode learning by doing ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi, kesimpulannya adalah pemecahan masalah belajar berupa sulitnya memahami pelajaran matematika dapat dilakukan dengan cara yaitu dari diri sendiri dan dari guru. Upaya dari diri sendiri adalah dengan cara belajar mandiri sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Upaya dari guru dapat berupa ketahuilah gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya, gunakan metode pembelajaran yang tepat. Yang selanjutnya, fasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajar. Dan tak lupa, guru harus memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang sesuai agar siswa mampu mempelajari pelajaran matematika dengan mudah. Cukup sampai di sini video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.